Perkenalkan, nama saya Fridi Eriko Firdaus Samaki dari kelas 2D3 IDB NRP 21031-21039 akan mempresentasikan tentang basis data lanjut teori kedua oleh dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom OCA. Pertama, memahami aturan sistem informasi dalam organisasi. Kedua, memahami proses desain basis data. Aturan sistem informasi dalam organisasi. Organizational context untuk penggunaan sistem basis data. Untuk mengakomodasi sistem, beberapa organisasi membuat posisi administrator basis data atau DBA untuk mengontrol efektivitas basis data. Kemudian informasi resource manajemen IRM juga diperkenalkan oleh organisasi yang besar sebagai kunci kesuksesan manajemen bisnis. Terdapat beberapa alasan. Yang pertama, data dianggap sebagai resource yang bekerja sama dan manajemen dan kontrol dilakukan terpusat untuk pekerjaan yang lebih efisien dalam organisasi. Kemudian yang kedua, fungsi dalam organisasi dikomputerisasi sebagai kebutuhan ketersediaan data yang besar dan up to date. Seiring pertumbuhan data dan aplikasi relasi yang lebih kompleks dan data perlu dimodelkan dan diatur. Terdapat konsolidasi dari informasi resource pada beberapa organisasi. Sistem basis data memenuhi 4 kebutuhan seperti dijelaskan sebelumnya dalam ukuran besar dan karakteristik tambahan dan sistem basis data yang juga sangat bernilai. Data independence memproteksi program aplikasi dan perubahan dalam organisasi logika dan akses fisik dan struktur penyimpanan. External scheme atau view memungkinkan data yang sama digunakan untuk beberapa aplikasi dengan setiap aplikasi mempunyai pandangan sendiri terhadap data. Sistem basis data menyediakan aplikasi baru, yaitu 1. Integritas data pada multiple aplikasi ke dalam basis data tunggal. Pengembangan yang simpel dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti SQL. Kemungkinan didukung untuk browsing dan query oleh manajer dalam pemrosesan transaksi level produksi yang besar. Selama 10-15 tahun, pengembangan basis data meliputi 1. Personal komputer dan produk software seperti basis data seperti Excel, FoxPro, MS SQL, atau SQL. DBMS berdistribusi dan klien server sebagai pembuka pilihan mendistribusikan basis data ke banyak sistem komputer untuk kontrol yang lebih baik dan proses lokal yang lebih cepat. Alat bantu pengembangan aplikasi seperti Power Builder atau Developer 2000 oleh Oracle lebih mudah digunakan dengan fasilitas built-in untuk menghubungkan aplikasi ke server basis data. Beberapa organisasi sering menggunakan sistem data direct dictionary atau informasi repository, yaitu DBMS-min, yang mengatur metadata, yaitu yang menggambarkan struktur basis data, constraint, aplikasi, autonomasi, dan sebagainya. Sistem data dictionary menyimpan dan mengatur informasi berikut. Pertama, deskripsi skema sistem basis data. Informasi detail dari desain fisik basis data,
seperti struktur penyimpanan, akses path, ukuran file, dan record. Deskripsi pemakai basis data, tanggung jawab, dan hak akses. Deskripsi tingkat tinggi dan transaksi basis data, dan aplikasi dan relasi pemakai ke transaksi. Relasi antar transaksi basis data dan item yang dirujuk. Hal ini sangat berguna untuk menentukan transaksi mana yang diakibatkan jika definisi data diubah. Penggunaan statistik seperti frekuensi query dan transaksi dan jumlah akses ke basis data. Siklus sistem informasi disebut siklus makro, di mana siklus sistem basis data dirujuk ke siklus mikro. Siklus makro meliputi beberapa tahap, yaitu feasibility analysis. Tahap ini berhubungan dengan analisa area, aplikasi potensi, mengidentifikasi sisi ekonomi, dan information gathering and dissemination. Yang kedua adalah requirement collection and analysis. Kebutuhan detail dikumpulkan dengan interaksi dengan pemakai potensial dan kelompok pemakai untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan khusus. Tergantungan aplikasi, komunikasi, dan prosedur pelaporan diidentifikasi. Desain tahap ini